Rahayu para kadang sami dimanapun Anda berada. Kembali kita ngobrol mengenai ajaran Romo Semono. Bersama kita kembali Bapak Ali Mashar. Gini Pak Ali, kita ngobrol mengenai sastra nih urip. Ya. Apa Pak Ali? Sastra urip itu apa Pak Ali? Sastra kan tulisan. Jadi Romo pernah dawuh sastra niku ada 3. Apa aja itu Pak Ali? Ucapane rasa itu panuntun, upatine raga itu manembah, unduhane raga itu pati. Bisa dijelaskan Pak Ali mengenai yang pertama dulu itu, mengenai ucapane rasa itu Ucapane rasa panuntun tuh gini Mas. Jadi Romo pernah dawuh ucapannya rasa panuntun hidup itu apa? Misalnya orang itu kita melaksanakan apa saja, pokoknya kita mengucapkan saya akan makan, ya ini ucapannya rasa. Jadi ucapmu nolan muni ini adalah ucapannya rasa itu panuntun. Kita mau pergi untuk kerja misalnya di kantor, nah ini ucapannya rasa itu kita dalam hal ucapan itu panuntun. Misalnya kita jenengan bicara baik itu panuntunnya rasa ucapan itu panuntun jenengan. Maksudnya kalau kita hidup di bebrayan dengan sesama manusia ya supaya kita tidak menyakiti hati orang lain, ucapan kita harus baik. Jadi Romo dawuh ucapan rasa itu panuntun berarti setiap apa yang kita laksanakan pembicaraan kita itu nuntun urip kita, nuntun rasa kita. Iya. Ya kita daripada bicara yang tidak baik dengan sesama manusia, karena apa? Rohnya ajaran Romo ini kuncinya cuma satu, tresno welas asih. Lah kalau kita itu istilahnya ucapan kita itu tidak bagi seorang, apa kita bisa tresnani? Nggak bisa ya. Ya. Maka dari itu sesuai dengan konsepnya laku pange mengirobo itu ucapan panuntun itu bisa untuk pijakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Terus mengenai yang kedua tadi mengenai upadine raga iku manembah. Itu upadine itu ya apa itu? Sarana hidup kita. Jadi ketika kita sudah ucapannya itu kadang-kadang ya kita banyak menyakiti orang lain, kita bekerja itu banyak yang salah pamannya. Kita kan setiap manusia itu kan ada punya apa itu istilahnya sifat ego, keangkara-mungkaraan, kesombongan, rasa malas, rasa iri dengki ini. Ya ini bagian daripada ego manusia ini. Ya kita dalam rangka upadinya ini kita harus menambah karena kesalahan. Kita harus sungsang bono balik, harus bisa melaksanakan apa yang kita kerjakan itu. Ya kita harus belajar benar dalam hal ini kita harus melaksanakan menambah kita kepada Sang Maha Hidup. Sang Maha Hidup yaitu Sang Maha Suci. Ya secara otomatis seperti kunci paweling, asma mijil dan singkir ini bagian sarana hidup untuk upati menambah kita kepada Maha Suci kita. Makanya itu harus minta pangapura terus. Ya, karena itu dalam artian kunci itu Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Suci pangerti luput sarana untuk kita minta ampun kepada Sang Hidup ini. Iya. Terus yang terakhir itu Pak mengenai unduhane raga itu pati itu gimana? Ya unduhane raga pati gini. Jadi kita itu hidup di alam dunia ini. Ini kita dengan berbagai kegiatan sampai bayi, sampai tua nanti. Kita nanti apa kalau kita terakhir kita tidak mengalami kematian? Maka dari itu ajaran Romo yang luar biasa ini dalam banyak laku kasampurnan kinantian sauro mijil ini sebenarnya ada beberapa kekujahan dan keutamaan Romo yang perlu kita resapi dan kita hayati bersama kita sebagai sesama putra Romo. Ini apa? Unduhane raga itu pati. Ya kalau kita itu bisa asana suci bali suci. Jadi dalam konteks kita membaca kunci selain panglabir luput kunci bali suci ini artinya apa? Ya kita nanti kalau kita sudah dipanggil Yang Maha Kuasa, kita harus sangkan paran itu mati. Asal suci bali suci orang nyasar ning gunung watu, nyasar awor kewan-kewan sedang kena atau nyasar dengan
dan jangan yang nggak kena. Maka itu Bali suci inilah ya dalam mata kasampurnan jati ini yang kita minta. Makanya ora ono apa-apa kunci, ono Ono apa-apa apa kunci. Jadi Itu ya. ini bagian dari proses yang harus kita rasakan. Ono kunci tidak apa kunci maksudnya. Ya kunci Bali suci ini dalam konteks kita Bali suci. Kalau kita dipanggil yang kuasa, ya secara otomatis asal suci Bali suci. Jadi tidak nyawa itu tidak ngombong kemana-mana ya. Akhirnya bisa diterima mau suci kita. Unduane rogo pati, ya bagaimana suci Bali suci itulah yang harus kita doakan kepada para kadang-kadang semua ini. Oke, oke. Yang terakhir Pak Ali, mengenai obrolan kita mengenai sastra urip ini Pak Ali. Ini kesimpulan apa sih yang bisa jenengan sampaikan kepada kadang-kadang semua ini? Jadi gini, Ajani Putra ini yang bagaimana dalam konsep sastra urip yang harus kita lakukan ya kita misalnya kita sebagai manusia hidup itu kita harus berlaku yang baik lah. Dalam artian kita bicara, kita tidak tanduk, kita dalam melaksanakan ibadah itu sesuai dengan konsep-konsepnya ajaran Romo. Yang terakhir kita dalam rangka mengabdi kepada urip ini kita nanti bisa kembali ke tumatinya. Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih Pak Ali mengenai obrolan kita kali ini mengenai sastra urip ini. Saya sangat gimana ya, sangat terharu dan tambah pangerten istilahnya. Dapat berbagi ilmu kalian panjenengan tentunya, dan tentunya sangat bermanfaat bagi kadang-kadang semua ya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.